Tuhan kita sungguh luar biasa. Dan kita kembali untuk beribadah pada malam hari ini, ibadah keluarga, home family. Kita percaya Bapak Ibu juga hari ini beribadah kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan dalam setiap rumah tangga. Dan kita juga malam hari ini kita bersama-sama memuji-muliakan dan memuliakan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam acara ibadah keluarga secara online. Kami tahu Tuhan bahwa hati kami sangat rindu kepada mengundang hadirat-Mu turun atas setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Biarlah melalui acara ini Tuhan kami diberkati Tuhan oleh karena lawatan Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan bahwa pujian bahwa Tuhan kita Allah yang setia, yang senantiasa kita puji dan kita sembah.
berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya berdoa supaya seluruh jemaat di tempat ini Tuhan jaga, pelihara, dan Tuhan berkati di masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu mari kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Lebih berserah kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Ibadah malam hari ini Home Family, dan kita mau dengar firman Tuhan dengan tema minggu kemarin saya sudah sampaikan part 1, sekarang part 2, nobody is perfect. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Kita membaca ayat kita lebih dahulu dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Bapak Ibu mengikuti, ikut membaca di rumah. Kami juga bersama-sama di sini membaca Roma pasal 5, ayat yang ke-12. Kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Jadi ayat ini menegaskan karena semua orang telah berbuat dosa. Nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Ayat ini menekankan semua orang telah berbuat dosa. Dahsyat pelanggaran Adam, ya, ketidaktaatan Adam, pemberontakan Adam kepada Tuhan, sehingga membuat semua manusia menerima yang namanya warisan dosa atau dosa warisan. Bahkan pelanggaran Adam, pemberontakan Adam, ketidaktaatan Adam membuat bukan hanya manusia menerima warisan dosa, tapi kita kehilangan kemuliaan Allah. Yang sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam kemuliaannya. Gambar itu sempurna, imago Dei, diciptakan, dibuat menurut gambar Allah. Tetapi karena pelanggarannya, pemberontakannya, ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka membuat manusia itu tidak sempurna. Dan karena satu orang melanggar, satu orang berbuat dosa, maka ayat ini tadi berkata semua manusia menerima warisan dosa ini. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Adam ketika tidak sempurna, diusirlah dia dari Taman Eden. Tidak boleh lagi menempati tempat yang sempurna. Maka dia harus keluar dari Taman Eden. Nah saudara-saudara, kita mau belajar 3 hal malam hari ini. Yang pertama, kenapa tidak ada yang sempurna? Tidak ada orang yang sempurna. Nobody's perfect. Yang pertama, karena hidup berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena hidup berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan ini adalah hidup yang tidak sempurna. Kalau saudara dan saya berdosa, saudara dan saya kehilangan kemuliaan Allah karena Adam, maka ini adalah kehidupan yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang berani mengklaim dirinya, sekali lagi saya mengatakan, ada orang yang berani mendeklir dirinya bahwa dia adalah orang yang sempurna, maka orang itu harus membaca surat Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma, coba dibaca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat yang 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, bahwa semua orang
itu tanpa terkecuali siapapun dia, telah berbuat dosa, dan semua orang tanpa terkecuali telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini berarti no forfeit, tidak ada orang yang sempurna. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Ya, tidak ada, karena semua orang tanpa terkecuali tadi, sekalipun orang tersebut begitu dekatnya dengan Tuhan, begitu melekatnya hatinya dengan Tuhan, bahkan ada lagi yang mendapatkan julukan sebagai bapaknya orang beriman, dan ada lagi orang yang begitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan saudara-saudara, mereka juga tidak perfect. Karena itu, janganlah ada orang yang mengklaim dirinya bahwa hidupnya sempurna. Yang kedua yang kita mau pelajari, hidup mengeluh adalah hidup yang tidak sempurna. Nah, saudara, saya kira tidak ada orang yang tidak pernah hidupnya apa? Mengeluh. Hidup mengeluh adalah hidup yang tidak sempurna. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 2. 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ya, di atas tempat kediaman yang sekarang kita ini adalah tempat kediaman yang tidak sempurna. Makanya Rasul Paulus berkata gini, selama kita diam di kemah ini, selama kita ada di dunia ini, selama saudara hidup di dunia ini, maka Rasul Paulus berkata, kita ini akan mengalami keluhan-keluhan. Ya, kita mengalami keluhan-keluhan. Keluhan apa? Ada orang mengeluh karena ini, karena rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ada orang punya keluhan itu, dia rindu. Ya, dia rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Jadi hatinya kepingin segera tinggal bersama Bapa di surga. Saudara, Taman Eden itu sungguh luar biasa indahnya. Tapi sayang dinodai oleh dosa sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Itu adalah tempat yang sempurna yang Tuhan buat manusia, tapi dirusak oleh karena dosa. Karena itu saudara-saudara, 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ayat pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jadi Rasul Paulus juga tahu, saudara, tempat kita di bumi ini tidak sempurna. Karena itu satu kali kelak tempat yang tidak sempurna ini akan dibongkar. Akan dibongkar. Dan nanti Allah menyediakan kembali tempat yang sempurna. Bukan lagi Taman Eden di bumi, tapi nanti kita akan menikmati tempat yang sempurna itu di surga. Itulah kerinduan tadi. Ada orang yang mengeluh seperti itu. Dia mengeluh kepingin mengenakan tempat kediaman di surga. Karena di surga hanya ada damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini keluhan. Ada beberapa orang mungkin yang merindukan itu, mengeluh ingin tinggal segera
di surga. Karena tempat di bumi ini Tuhan juga menggambarkan banyak pencuri, orang yang suka naruh hartanya, ada ngengat, ada karat, ada pencuri yang siap membongkar. Karena itu taruh hartamu di mana? Di surga, bukan di bumi. Taruh hartamu di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 4. Ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Kita mau mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Jadi saudara, ada orang mengeluh, dia mengeluh gini, beratnya tekanan karena ingin mengenakan pakaian baru, tempat baru, tapi tidak mau meninggalkan yang lama. Inilah pergumulan hidup. Inilah juga menunjukkan ketidaksempurnaan hidup. Manusia baru menjadi ciptaan baru. Jangan berpikir tidak berbuat dosa lagi, tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. Jangan berpikir tidak bisa bersalah lagi. Tapi ciptaan baru tidak terbiasa lagi hidup dalam dosa. Amin. Tidak bertekun lagi di dalam dosa. Amin. Ingat, perjalanan kita perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Dan nanti Tuhan berkata kita akan diubah dan kita menjadi serupa dengan Dia. Itulah kesempurnaan yang kita dapatkan. Kalau Yesus itu sempurna, dan ketika Dia mengubah kita serupa dengan gambarnya, maka kita juga mengalami kesempurnaan. Tetapi nanti, bukan sekarang. Ya, nanti bukan sekarang. Paulus berkata, selama kita diam di kemah ini, kita mengeluh tanya oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya, sebagai contoh bagaimana Ayub mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Dan dia mengeluh, keluhan-keluhannya disampaikan sampai dia mengutuki hari kematiannya. Dalam pasal 3 dituliskan, bahkan dalam pasal 10 Ayub mengeluh dan dia berkata, aku bosan hidup. Keluhan. Dan orang mengeluh wajar karena orang itu tidak sempurna. Satu-satunya orang yang pernah hidup di dunia ini yang sempurna, yang tidak hidup dalam dosa, sekalipun tinggal di dalam dunia yang berdosa, bergaul dengan orang berdosa, hidup bersama orang berdosa, ada di antara orang berdosa, dan dia tidak pernah mengeluh, menjalani penderitaannya, menjalani salib. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Dia tidak pernah mengeluh, satu-satunya. Dan inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau yang pertama tadi orang mengeluh karena orang itu hidup ingin mengenakan tempat yang baru, ingin mengenakan surgawi, tempat surgawi. Orang mengeluh karena orang itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang terakhir kita mau belajar, yang ketiga, kenapa tidak ada orang yang sempurna. Pertama tadi karena orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, karena hidup mengeluh. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mengeluh. Semua orang pernah mengalami keluhan-keluhan. Dan yang ketiga, karena ini roh penurut, tapi apa? Dagingnya lemah. Rohnya penurut tapi dagingnya lemah. Jadi kenapa kok tidak ada orang yang sempurna? Karena dagingnya lemah. Rohnya nurut tapi dagingnya lemah. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius 26 ayat yang ke-41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara perhatikan nih, rohnya apa? Menurut, tapi dagingnya lemah. Makanya saudara, waktu Yohanes, Petrus, Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus mengajak mereka bukan untuk tidur di Taman Getsemani. Yesus mengajak mereka supaya mereka juga apa? Berdoa di Taman Getsemani, mensupport Tuhan dengan berdoa. Yesus berdoa, harapan Tuhan ketiga murid ini juga berdoa. Tapi kenyataannya saudara, Taman Getsemani lebih nyaman untuk tidur daripada berdoa. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita dengar firman lebih nyaman dengar firman, dan itulah saat untuk kita tertidur. Wow, ada lagi orang berdoa lebih nyaman berdoa, dan disitulah dia bisa menikmati tidur di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengajak mereka supaya mereka berdoa. Namun kenyataannya saudara lihat, mereka tertidur. Saudara tahu, mereka tidak sanggup berjaga-jaga selama 3 jam. Ya, 3 jam pun dibagi dalam 3 bagian. 1 jam pertama mereka tertidur. Ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus melihat mereka sedang apa? Tertidur. Kemudian Yesus kembali untuk berdoa. 1 jam kedua Yesus datang lagi, menengok mereka, dan mereka masih juga tertidur. Yesus kembali berdoa. 1 jam ketiga Yesus datang sekali lagi melihat mereka, dan saudara, mereka juga masih tertidur. Mengapa mereka tertidur? Tadi Yesus sudah mendahului. Rohnya sih menurut, tapi dagingnya lemah. Tapi ini jangan dijadikan aksioma saudara, dasar. Lalu kita tidak pernah mau bangkit. Kita bergantung pada kelemahan kita. Kita bergantung kepada daging kita yang lemah. Paulus berkata, dalam tubuh kita, dalam hidup saudara dan saya, ada kekuatan yang saling bertentangan, kekuatan roh dan kekuatan daging. Dan jangan saudara berkata, oh, manusia lemah, maka lebih banyak mengikuti keinginan dagingnya daripada keinginan rohnya. Yesus mengajak mereka berdoa. Keinginan dagingnya mengajak mereka enak di Taman Getsemani, angin semilir, enak dapat tidur yang nyenyak. Padahal harapan Tuhan supaya mereka berdoa. Marilah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Sekalipun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk hidup sempurna. Amin. Sekalipun kita berdosa, tapi kita terus berusaha untuk tidak bertekun di dalam dosa, untuk tidak menjadi hamba dosa, tapi kita merdeka dari dosa. Hidup merdeka dari dosa. Marilah kita menjadi pengikut Tuhan. Sekalipun daging kita ini kadang-kadang menggoda kita untuk hidup dalam kelemahan, tapi mari kita berusaha, berjuang. Hidup itu perjuangan untuk mencapai kesempurnaan. Dibutuhkan perjuangan saudara. Nobody's perfect. Kalau tahu tidak ada yang sempurna, jangan saudara terus berserah. Ya memang aku tidak sempurna, mau ngomong apa lagi? Tidak, kita berusaha semaksimal mungkin. Usahakan sedapat-dapatnya Anda hidup sempurna. Kalau gagal, usahakan lagi terus. Jangan pernah menyerah. Perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Dan nanti Tuhan mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Siapapun di antara kita, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan.
supaya Tuhan selalu memampukan kita, menopang kita, menolong kita untuk kita terus berjalan kepada kesempurnaan. Ingat standarnya Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini standar Tuhan, bahkan menjadi targetnya Tuhan, bahwa setiap pengikutnya harus hidup dalam kesempurnaan, dan kita berjalan menuju kepada kesempurnaan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini terus tergores di dalam hati kita, terukir, terpatri dalam hati kita, supaya kita tetap hidup, terus hidup menuju kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang memuji menyembah-Mu. Kami juga boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu siapa diri kami. Kami adalah orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Tetapi Engkau telah mati menebus segala dosa kami, kelemahan kami. Dan kami akan bangkit berjalan di dalam kebenaran. Kami akan bangkit berjalan di dalam terang. Kami akan bangkit dan menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Dan biarlah kami terus berjalan di dalam kesempurnaan itu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan akan mengubahkan satu kelak kami menjadi manusia-manusia yang perfect, seperti Tuhan yang adalah sempurna. Kami akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna. Dan selama kami di dunia ini Tuhan, biar kami terus berjalan kepada kesempurnaan itu, menuju kepada kesempurnaan itu. Dan kami tidak akan pernah terus bosan mencoba dan mencoba, berusaha untuk hidup di dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa di sorga, jangkau seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan setiap kebenaran firman. Bahkan siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, firman-Mu akan mengubahkan setiap pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran, pribadi-pribadi yang berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan berkati kami yang sudah beribadah malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus